ini malah aku nanya orang besar. Joko kan? Ini terima kasih kalau sudah semua HP-nya dimatikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, selamat Hari Raya Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Kita berkumpul di rumah Tuhan hari ini, diundang olehnya untuk bersama-sama mengagungkan keajaiban kasih-Nya lewat Yesus Putranya. Paskah adalah hari raya kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Mohon tenang Bapak Ibu. Kita mulai. Kebangkitan Kristus membuka dunia yang sama sekali baru bagi kita. Kristus yang sengsara dan wafat untuk menebus dosa dunia, pada hari ini kita rayakan kebangkitannya. Berkat pembaptisan kita menjadi murid-murid Kristus yang telah bangkit. Hidup kekal dimulai dengan kegembaraan Paskah. Kita mau memberi kesaksian atas perutusan Tuhan. Maka marilah kita bersukaria pada hari Paskah ini, dan dengan gembira kita memuji dan bersyukur atas kebangkitan Kristus Tuhan kita. Kita berdiri untuk mengawali perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Pembukaan dari teknik parti 40. Marilah bersorak senang, persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya.
Selamat pagi, selamat Paskah, Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman. Paskah. Kita hari ini dengan gembira merayakan misteri kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari alam maut. Kita pun ikut serta bangkit untuk hidup secara baru. Selama masa Prapaskah kita sudah mempersiapkan diri untuk menjalani hidup secara baru itu melalui pertobatan kita. Karena kita telah dibebaskan dari dosa-dosa. Masa depan yang cerah terbuka di hadapan kita. Berkat misteri kebangkitan Kristus, Allah membenarkan warta dan karya Yesus. Ia memeteraikan karya pewartaan dan kesaksian hidup Yesus sebagai jalan menuju kesatuan mistik dengan Allah sendiri. Inilah motivasi yang seharusnya mendorong kita untuk memberi kesaksian tentang semua ajaran Kristus. Sebab kita telah diciptakan sebagai manusia baru di dalam Dia. Maka mari kita bersukacita karena kebangkitan Kristus ini, sehingga cahaya hidup baru diterbitkan bagi kita, supaya kita umat Allah senantiasa menyongsong masa depan bersama dengan Dia dalam kehidupan kekal kelak. Menyadari akan segala kekurangan dan juga kelalaian kita, mari kita sejenak mengakui segala dosa-dosa. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya menyatakan kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Maha, kepada Bapa dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya perbuatan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, puji syukur nomor 357. Tuhan kasihani kami. Kita nyanyikan bersama. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus kasihani kami.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, sumber hidup sejati, hari ini kami merayakan kebangkitan Yesus Putra-Mu, kebangkitannya yang jaya atas maut, telah membukakan pintu kehidupan kekal bagi kami. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur dan semangat, dan semoga karenanya kami diperbaharui oleh Roh-Mu, serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita mendengarkan sabda. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah perwira Kornelius. Di sana Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dan dengan roh dan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik
dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh, digantung pada kayu salib, tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan nomor 821. Kasih setianya, ialah Israel berkata, Allah abadi kasih setianya. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita dengan gembira. Amankan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi aku akan menceritakan perbuatan-perbuatanmu. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan dengan gembira. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pada hari ini Tuhan bertindak, mari kita rayakan
Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, pengantar Injil nomor 959. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluk yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya.
Bapak Ibu, Saudara, Saudari Iman beriman terkasih dalam Kristus. Suatu kebanggaan bagi kita bahwa Kristus bangkit. Karena jika tidak, maka kita semua sama seperti para murid-murid zaman dahulu, yaitu takut, bahkan kemudian tidak percaya lagi. Tetapi karena berita tentang Yesus yang bangkit, yang diawali oleh 3 Maria, yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain, lalu memberitahukannya kepada para murid Yesus, maka kemudian para murid-murid mempunyai harapan baru, mempunyai semangat yang baru, sehingga apa yang dikatakan Maria bahwa Yesus telah bangkit itu membuat para murid kemudian lebih bersemangat dan kemudian lari ke kubur itu, mau menyatakan apakah benar Yesus bangkit. Dan ternyata sampai di sana Yesus memang telah bangkit. Yang dilihat hanyalah kain kafan dan kain peluk yang sudah tergulung rapi. Barulah kalau dalam Injil yang lain dinyatakan oleh malaikat, benar bahwa Yesus telah bangkit dan Ia akan mendahului kamu di Galilea. Di sanalah Yesus akan menjumpai para murid-muridnya itu. Sungguh suatu kebanggaan, karena memang dengan kebangkitan Yesus ini, maka iman kita diperteguhkan. Tidak hanya sampai di situ bahwa kebangkitan Kristus itu juga membawa dampak yang luar biasa kepada semua orang, tidak hanya yang percaya. Karena dengan kebangkitan Yesus itu menunjukkan dirinya sebagai Allah. Dengan otoritasnya sebagai Allah, Ia bangkit dan menyatakan kepada seluruh umat manusia. Dan melalui kebangkitannya itu, maka maut telah dikalahkan. Yesus telah mengalahkan maut itu, dan kebangkitannya memberi hidup secara baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Dan benar apa yang dinyatakan Yesus itu terlaksana melalui kebangkitannya yang kita rayakan hari ini. Yesuslah kebangkitan yang memberi kepada kita hidup, yaitu hidup secara baru, hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa, hidup yang dimeteraikan oleh Allah, sehingga setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Maka inilah makna Paskah. Dengan kebangkitan Kristus, maka setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup, yaitu hidup secara baru, hidup yang dimeteraikan oleh Allah. Karena setiap orang yang percaya kepadanya melalui pembaptisan kita, maka kita dimeteraikan menjadi anak-anak Allah, dan kita ahli waris surga, hidup kekal senantiasa menjadi milik kita berkat Kristus yang bangkit itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari iman beriman yang terkasih, tidak hanya kita bangga, tetapi kita juga sekaligus melalui kebangkitan Kristus yang kita rayakan hari ini
kita semua yang telah dibaptis mendapat tugas yang sama, yaitu kita harus menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagaimana para murid-murid setelah menyaksikan kebangkitannya, maka para murid pun memberi kesaksian tentang Yesus yang bangkit itu kepada semua orang tanpa takut lagi. Karena itulah yang memang menjadi tugas para murid, untuk mewartakan tentang kebangkitan Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup secara baru. Demikianlah kita sekalian yang telah dibaptis. Melalui pembaptisan itu, maka ada tugas di pundak kita masing-masing, yaitu untuk menjadi saksi Kristus. Kita harus memberi kesaksian tentang Kristus kepada semua orang melalui cara dan perbuatan kita, melalui segala aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita. Haruslah kita senantiasa mewujudkan dan mewartakan Kristus yang telah bangkit itu. Kristus yang telah bangkit berarti Kristus yang senantiasa memberi cahaya hidup baru. Setiap kali kita memberi harapan hidup baru, setiap kali kita memberi harapan bagi orang yang tertinggal, setiap kali kita memberi harapan terhadap orang yang menderita, maka di sanalah kita mewartakan Kristus yang telah bangkit. Setiap kali kita memberi kebaikan kepada setiap orang, maka di sanalah kita mewartakan Kristus yang telah bangkit itu. Maka kita semua diundang Tuhan untuk senantiasa mewartakan cinta kasih Tuhan ini. Cinta kasih Tuhan yang secara total telah memberikan kepada kita, yaitu Kristus Tuhan, yang melalui wafat dan kebangkitannya memberi anugerah yang sangat luar biasa kepada kita orang berdosa, sehingga kita tidak lagi dipandang sebagai orang yang berdosa, tetapi kita berharga di hadapan Tuhan melalui penebusan Kristus yang kita rayakan selama 3 hari suci ini. Bapak Ibu saudara-saudari beriman terkasih, maka mari kita sebagai umat Allah, sebagai komunitas, mari kita wujudkan misi dan juga gagasan dari gereja kita, uskupan kita, gereja yang berpartisipatif, berarti gereja yang terus mewartakan Kristus dimanapun berada. Maka melalui Paskah ini, kebangkitan Kristus ini, mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan gereja yang berpartisipatif, gereja yang terus mewartakan kebaikan dan cinta kasih melalui kita semua, sehingga dari pulau ke pulau selalu bersuka cita mewartakan kasih Tuhan. Inilah Paskah, di mana Kristus yang bangkit itu memberikan sukacita besar kepada kita semua, supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang dibangun oleh karena Dia yang telah bangkit. Semoga cahaya kebangkitan Kristus menyinari kita masing-masing. Barangkali kita perlu juga dibangkitkan semangat hidup kita, dibangkitkan iman kita, harapan kita. Semoga Paskah ini sungguh menjadi momen bagi kita untuk kembali menata hidup kita secara baru berkat kebangkitannya. Dan semoga Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, bawah dan dimakamkan, yang turun
Saudara-saudari terkasih, Kristus sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kekuatannya. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kepada Allah Bapa kita. Bagi gereja, umat Allah, semoga kita dan semua orang yang telah dibaptis diberi kekuatan oleh Allah untuk berjuang melawan kejahatan dan tetap setia mengamalkan tugas kewajiban semangat berkorban. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami penderitaan, kita mohonkan belas kasih Tuhan bagi semua orang yang menderita karena berbagai penyakit, bencana alam dan peperangan. Semoga kebangkitan Kristus menguatkan dan menumbuhkan pengharapan baru dalam diri mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga masyarakat, kita berdoa juga bagi warga masyarakat di sekitar kita, supaya bersama-sama kita selalu berusaha menggalang persatuan dan kerukunan demi perdamaian dan kesejahteraan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, kita berdoa semoga Paskah Tuhan membangkitkan kita dari egoisme, kebodohan, kemalasan, keangkuhan hidup. Semoga kita semua mau membuka diri untuk menggalang kerjasama, membangun masyarakat yang terbuka akan kemajuan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita di dalam masing-masing hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa di surga, kami sampaikan intensi doa dalam perayaan agung ini untuk keluarga Bapak Saruksuk. Kiranya Engkau selalu melindungi keluarga ini, menyertai kehidupan mereka sehari-hari, dan senantiasa Engkau limpahkan segala berkat dalam segala usaha, aktivitas maupun pelayanan mereka. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa untuk Diana Puspasari agar Engkau senantiasa memberi jalan untuk segera mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan juga cita-citanya. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami juga berdoa untuk arwah-arwah yang telah mendahului kami, yaitu Hanti Saruksuk, Miliar Saruksuk, Otto Saruksuk, Joni Silaban, Pita Aitona, Mangita Silaban, Bapak Petrus Korbavu, Maria Serang, Nilam Sembiring, Rachel Koru Setebu. Semoga ya Allah, arwah-arwah ini yang telah mendahului kami, kiranya Engkau senantiasa memancarkan cahaya kerahiman-Mu, mengampuni segala dosanya, dan Engkau perkenankan mereka untuk bergabung dengan persekutuan para kudus di surga. Dan jika mereka masih menjalani dalam api penyucian, kiranya dengan belas kasih-Mu Engkau segera
membebaskan mereka, dan memberi mereka kehidupan sebagaimana yang Engkau janjikan, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Engkau sendiri. Kami mohon ya Tuhan, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. demikianlah ya Bapa, doa-doa dan permohonan kami umat-Mu yang kami sampaikan dengan penuh harapan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dan bersuara. Persembahan dari lembaran
Saudara-saudari terkasih, setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita sadar betapa baiklah Allah terhadap kita hingga telah menebus kita. Oleh karena itu, marilah kita memuji Dia dengan berseru. Pujilah haleluya, haleluya. Pujilah Namamu ya Bapa, sebab dengan mengutus Putramu yang tunggal, Engkau menebus kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami berseru, kami memuji Namamu ya Bapa, sebab kami telah Engkau selamatkan melalui ketaatan dan penyerahan diri Putramu, seperti tampak dalam sengsara dan wafatnya. Maka kami berseru, Engkau telah membangkitkan Yesus, dan dengan kebangkitannya itu fajar hidup baru Engkau terbitkan bagi kami. Pintu surga Engkau buka kembali, dan kami Engkau tuntun masuk ke dalam surga tanpa Engkau hitung-hitung dosa kami. Maka kami berseru, kebangkitan Putramu menjadi dasar iman gerejamu yang senantiasa diwartakan bagi dunia. Setiap kali kami memperingati kebangkitannya, iman kami Engkau bangkitkan dan Engkau teguhkan. Maka kami berseru, Dari Madapati Patika 1. Maka bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus dan Pastor Paroki kami melambungkan nada pujian bagimu sambil bernyanyi. Pujilah
Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuknya selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah mati." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita saling meneguhkan dalam damai Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia."
Oleh karena itu marilah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Bicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus datanglah dan tinggallah di dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. marilah berdoa. Allah Bapa kami mengucap syukur atas segala anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Pengabdian dan cinta kasih Yesus Putramu telah Engkau terima, dan kini Ia duduk di sisi kanan. Kami mohon jagalah umat-Mu agar hidup dalam kedamaian dan kerukunan, dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dan tandailah hidup kami dengan salib serta kebangkitan Kristus Putramu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat Paskah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat. Pengumuman untuk minggu yang akan datang adalah untuk RTM hari Minggu Kerahiman, pemimpin ibadah Bapak Sinaga, Mazmur Saudari Ella, bacaan Ibu Kristoforus, dan doa umat untuk Kadat. Terus jangan lupa bawa rosario koranka. Dan perolehan APP 2021 untuk Santo Andreas, APP pertama Rp1.176.000, APP kedua Rp1.039.000, jumlah Rp2.215.000. Untuk KM 09, APP pertama 790.000, APP kedua Rp670.000, jumlah Rp1.410.000. Total APP 1 dan 2 Rp3.625.000. Dan untuk persembahan Kamis Putih, persembahan pertama Rp77.000, persembahan kedua Rp75.000, dan persembahan ketiga Rp79.000.
Rp9.000. Untuk persembahan Jumat Agung, persembahan pertama Rp210.000, persembahan kedua Rp209.000. Persembahan malam Paskah, persembahan pertama Rp112.000, persembahan kedua Rp125.000. Demikian pengumuman dari kami keluarga Bapak Paulus mengucapkan selamat Paskah bagi saudara-saudari kami yang terkasih. Selamat Paskah juga, Bu. Saudara-saudari terima dalam Kristus, kebangkitan Kristus membuka masa depan yang cerah bagi kita. Istimewa dalam masa pandemi ini, kiranya kebangkitan Kristus yang kita rayakan tahun ini memberi cahaya harapan baru bagi kita, sehingga kita segera juga dibebaskan dari masa pandemi yang sangat sulit dan rumit hingga merepotkan semua orang. Kebangkitan Yesus adalah puncak keselamatan kita. Kita pun menjadikan kebangkitan sebagai tujuan kita, yakni kebangkitan dan hidup jaya bersama Allah. Akan tetapi kebangkitan jaya mengandaikan salib, penderitaan, dan perjuangan. Kesaksian kita akan menjadi tanda hidup tentang kekuatan kebangkitan. Maka kita juga akan mengalami salib. Namun dengan kebangkitan Yesus, kita telah mendapat jaminan dan kekuatan bahwa semua penderitaan akan berlalu. Iman akan Paskah Tuhan inilah yang membuat kita tak merasa gentar dan takut. Gereja sepanjang sejarahnya telah membuktikan kekuatan Paskah ini. Mari kita berjalan maju dalam Tuhan dan kita tetap percaya bahwa Tuhan sungguh amat baik. Demikianlah amanat pengutusan. Marilah kita mengakhiri perayaan agung kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan ini senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Agung Paskah telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin.
dadah. Dadah. Nggak bisa lewat terbang. Nggak bisa jalan. Foto lagi. Gereja. Gereja. Kalau orang satu ngapain ya? Ya Pak, monggo Pak. Ya Pak, masuk Pak. Aku dibagi. Aduh. Buat dokumentasi. Ayo nanti kita makan. Nggak boleh dulu yang bagus, yang bagus. Aja yang bagus. Biar muat. Makan dan makan. Makan dan makan. Pak geser Pak, untuk tolong Pak. Aku mau di sini aja ngambil. Niko ya. Nah, kayak ini doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang penuh dalam kemurahan, kami bersuka cita pada hari ini Tuhan, karena Kristus Putramu telah bangkit dan membawa harapan baru bagi kami umat-Mu. Pada sukacita itu kami rayakan hari ini melalui kebersamaan kami dengan umat di sini, dan kami sungguh syukur karena dengan cinta kasih-Mu Engkau selalu menyatakan dan kamu bagi kami. Ada sukacita yang kami rayakan ini dengan umat di sini melalui perjamuan makan siang ini. Dan Engkau berkati, dan Engkau api juga menjadikan kekuatan badan jiwa kami selalu memuji, meluhurkan dan menjadi saksi-saksi Kristus di mana-mana. Dan semua
Semoga jamuan ini menjadi lambang perjamuan surgawi bersama di kelak, sehingga kami kumpulkan dalam kesatuan tubuhmu yang kekal selama-lamanya. Maka Tuhan, Engkau kami puji dalam Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Dialah Tuhan dan penebus kami kini dan sepanjang masa. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Masuknya marah ini yang bikin Apa Pak? Oh ya Pak, piring lagi Pak Iman. Cuci tangan. Benar lagi Pak. Boleh dikasih. Aja bukan. Oh, dong. Maka Pak. Ini Jawa ini. ini sabar ya. Aku enggak ada air. Sampai si kawan. Mas Mehmet udah bukan. Wih, ada kopinya. Iya, nuang sendiri. Nuang sendiri, Bu, Iya. Wih, bagus. Tunggu semua. Ada minyak, satu waktu. Tak pakai ngalamin sore. Sana apa ya? Jauh pasti. Media sosial dulu. Jadi kalau ini enak sama Chris. Pasti busuknya. Sembunyikan dia, Bu. Waduh, tolong kasih dia lah kok. Agama itu dikasih minum. Dibolak balik lagi. Ah, sekarang dikasih minum. Om, spesial. Yang bedakan kita sama mereka kan cuma itu. Silakan ambil telur pasca kami. Wih, gaya dia si siapa? Nanti aku makannya. Orang masih kenyang. Ayo, Pak. Iya, nanti. Diet Bapak itu. Rambut harinya cantik. Oh, kayak dong pakai. Oh, Bapak. Ngode deh, ngode. Oh, langsung kopi yang baik. Langsung Mbak orang-orangnya kaki. Sisanya ini minum.
Banget tempatnya. Asli. Ini ada yang ngomong dulu ya. Mama nggak mau belum. Ini duit. Berarti jelek keluar sama SP ya. Daripada boleh. Dan yang jelas tahu kan juga ikan itu mau ya. Kalau yang mau tambah. Gitu ya, Pak? Iya. Aduh. Baca sedikit kan, Mbak? Enggak. Yang buka sendiri. Iya, Mak ya. Ini yang mau ngambil. Oh, tak setel. Kenapa kayak Pak paham? Itu putihan kayu. Makan tambah kayu. Tambah. Wes, wes. Wes eneng, Pak.